Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Kapita Selecta yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Nadia Nirenza. Yang kedua rekan saya Angel Trigenza dan Elsie Fitrienti. Baiklah, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kubus, Balok, Prisma, dan Limas. Nah, pada makalah ini kami akan membahas 7 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian bangun ruang sisi datar. Yang kedua pengertian dari diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Yang ketiga mengenai kubus. Keempat balok, kelima prisma, keenam limas, dan terakhir perubahan volume prisma dan limas. Nah, untuk materi pertama itu akan dibahas oleh saya sendiri. Baiklah, saya akan membahas bagian yang A, yaitu bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu merupakan suatu bangun 3 dimensi yang terdiri dari ruang yang memiliki ruang atau volume atau isi yang dibatasi oleh yang mana sisi-sisinya itu dibatasi. Nah, bangun ruang ini itu bisa kita kategorikan menjadi 2 kelompok. Ada bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Untuk bangun ruang sisi datar itu terdiri dari kubus, balok, prisma, dan juga limas. Nah, kemudian yang B yaitu pengertian dari diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Diagonal bidang itu itu bisa juga dikatakan sebagai diagonal sisi. Nah, diagonal ruang atau diagonal sisi ini adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada setiap bidang atau sisi. Kemudian diagonal ruang. Diagonal ruang ini merupakan ruas garis yang menghubungkan kedua titik sudut yang saling berhadapan pada setiap ruang. Yang terakhir yaitu bidang diagonal. Bidang diagonal ini merupakan bidang diagonal ini itu merupakan suatu ruas yang dibatasi oleh rusuk atau diagonal bidang tadi. Nah, itu merupakan pengertian dari diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Elsie Fitrienti. Baiklah, di sini saya akan membahas materi kubus. Yang pertama ada pengertian kubus. Kubus adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi berbentuk persegi yang kongruen atau sama besar. Yang A ada unsur-unsur kubus. Yang pertama ada sisi. Bidang atau sisi adalah bangun datar yang memisahkan antara bagian dalam dan bagian luar. Banyaknya sisi yang dimiliki kubus sebanyak 6 sisi, yaitu yang pertama ada namanya sisi alas, itu A, B, C, D. Ini namanya sisi alas. Yang kedua ada sisi depan, yaitu A, B, E, F. Yang ini namanya sisi depan. Yang ketiga ada sisi atas, yaitu E, F, G, H. Yang keempat ada sisi belakang, namanya yaitu C, D, G, H. Yang kelima ada sisi kiri, yaitu A, D, E, H. Yang ini namanya sisi kiri. Dan yang terakhir ada sisi kanan, yaitu B, C, F, G. Rusuk. Rusuk adalah pertemuan dua sisi kubus yang berupa garis potong antara sisi-sisi kubus. Rusuk pada kubus panjangnya sama besar. Adapun banyaknya rusuk yang dimiliki oleh kubus ada 12 buah, yaitu yang pertama ada namanya rusuk alas berjumlah 4, yaitu AB, BC, CD, AD. Yang kedua ada namanya rusuk tegak juga berjumlah 4, yaitu AE, DH, BF, CG. Yang ketiga ada rusuk atas, yaitu EF, FG, GH, dan EH. Yang ketiga, titik sudut. Titik sudut ada pada kubus adalah titik semu atau titik potong ketiga rusuk. Banyaknya titik sudut yang dimiliki kubus adalah 8 buah, yaitu
titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Selanjutnya, diagonal sisi. Diagonal sisi adalah ruas garis yang terbentuk oleh sudut yang berhadapan pada satu bidang. Setiap sisi terdapat 2 diagonal sisi, maka 2 kali 6 banyaknya sisi adalah 12. Jadi, banyaknya diagonal sisi yang dimiliki kubus adalah 12, yaitu AC, BD, EG, FH, AF, BE, CH, DG, AH, DE, BG, dan CF. Itu namanya diagonal sisi. Selanjutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang berbentuk oleh sudut yang berhadapan pada satu ruang. Diagonal ruang yang dimiliki kubus ada 4, yaitu AG, BH, CE, dan AF, yaitu AG, BH, CE, dan AF. Ini namanya adalah diagonal ruang. Selanjutnya, bidang diagonal. Bidang diagonal adalah bidang yang melalui 2 rusuk yang berhadapan di dalam kubus. Terdapat 6 bidang diagonal pada kubus dan balok. Bidang diagonal ini terdapat pada bagian dalam yang berbentuk persegi panjang, yaitu AC, GE. Kemudian BF, DH. Kemudian BF, HE. Kemudian AD, FG. Selanjutnya BG, HA, dan DE, CF, dan DE, CF. Itu namanya adalah bidang diagonal. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus kubus. Yang pertama ada luas permukaan, rumusnya yaitu 6 kali sisi kuadrat. Yang kedua ada rumus diagonal. Ada diagonal ruang, rumusnya yaitu sisi kali akar 3. Diagonal sisi yaitu sisi kali akar 2. Rumus luas bidang diagonal yaitu sisi kali akar 2. Selanjutnya volume. Rumus volume pada kubus yaitu sisi kali sisi atau sama dengan sisi pangkat 3. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Hitunglah luas permukaan kubus dan volume kubus dengan panjang rusuk 7 cm. Pertama yang ditanya adalah luas permukaan kubus. Diketahui sisi sama dengan 7 cm. Yang ditanya luas permukaan kubus dan volume kubus. Pertama kita cari untuk luas permukaan kubus dengan rumus 6 kali sisi kuadrat sama dengan 6 dikali 7 kuadrat sama dengan 6 dikali 49 sama dengan 294 cm kuadrat. Kemudian selanjutnya volume kubus sama dengan rumusnya sisi pangkat 3 sama 7 dikali 7 sama dengan 343 cm pangkat 3. Jadi luas permukaan kubus adalah 294 cm kuadrat dan untuk volume kubus adalah 343 cm kubik. Selanjutnya kita masuk ke materi balok. Yang pertama pengertian balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 persegi panjang, di mana setiap sisi persegi panjang berimpit dengan tepat satu sisi persegi panjang yang lain, dan persegi panjang yang sehadap adalah sama besar. Sebuah balok dibatasi oleh 6 buah sisi, yaitu sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Sisi alas kongruen dengan sisi atas, sisi depan kongruen dengan sisi belakang, dan sisi kiri kongruen dengan sisi kanan. Yang kedua ada unsur-unsur balok. Yang pertama ada titik sudut. Titik sudut pada balok adalah
titik semu atau titik potong ketiga rusuk. Pada balok ABCD, EFGH terdapat 8 buah titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H. Kemudian rusuk balok. Rusuk balok adalah garis potong antara sisi-sisi balok. Pada balok ABCD, EFGH terdapat 12 rusuk yang sama panjang, yaitu rusuk alas yaitu AB, BC, CD, AD. Kemudian ada rusuk tegak, yaitu AE, DH, BF, dan CG. Dan yang terakhir ada rusuk atas, yaitu EF, FG, GH, dan EH. Selanjutnya, bidang atau sisi balok. Balok dibatasi oleh 6 buah bidang atau sisi yang berbentuk persegi panjang. Sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan kongruen. Bidang atau sisi yang dimiliki balok adalah 6 buah, yaitu yang pertama ada sisi alas, namanya ABCD. Yang ini ada sisi alas ABCD. Kemudian ada sisi atas, namanya EFGH. Kemudian ada sisi depan, itu ABEF. Sisi belakang yaitu CDGH. Sisi kanan yaitu BCFG, dan sisi kiri ADEH. Di mana sisi ABCD sama besar dengan sisi EFGH, sisi ABEF sama besar dengan CDHG, dan sisi ADHE sama dengan sisi BCGF. Selanjutnya ada diagonal sisi atau bidang. Diagonal sisi atau bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan pada sebuah sisi. Terdapat 12 buah diagonal sisi balok. Panjang diagonal sisi AC sama dengan BD, EF sama dengan HF. Panjang diagonal sisi AF sama dengan BE sama dengan CH sama dengan DG. Kemudian panjang diagonal sisi AH sama dengan DE sama dengan BG dan sama dengan CF. Kemudian ada diagonal ruang. Diagonal ruang sebuah balok adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dalam balok. Diagonal ruang balok yang saling berpotongan di tengah-tengah dan membagi dua diagonal ruang sama panjang. Panjang diagonal ruang AG sama dengan BH sama dengan CE sama dengan AF. Terdapat 4 buah diagonal ruang pada balok, yaitu AG, BH, CE, dan AF. Ini namanya adalah diagonal ruang. Kemudian bidang diagonal. Bidang diagonal balok adalah bidang yang memiliki dua buah rusuk yang berhadapan. Bidang diagonal balok membagi balok menjadi dua bagian yang sama besar. Terdapat 6 buah bidang diagonal, yaitu AC, GE, BDHF, ABGH, CDEF, ADGF, BCHE. Seperti pada gambar ACGE, BFDH, BCEH, AHBG, dan BCEH. Itu adalah namanya bidang diagonal. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus balok. Untuk luas permukaan balok, rumusnya yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi. Untuk volume balok, rumusnya yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Kita masuk ke dalam contoh soal.
Baiklah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soalnya. Di sini ada soalnya, hitunglah luas permukaan balok yang memiliki panjang 18 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 12 cm. Diketahui P sama dengan 18 cm, lebar sama dengan 14 cm, tinggi sama dengan 12 cm. Ditanya luas permukaan balok. Di mana kita ketahui luas permukaan balok rumusnya yaitu 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi sama dengan 2 dikali panjang 18 dikali lebar 14 ditambah panjang 18 kali tinggi 12 ditambah lebar 14 dikali tinggi 12 sama dengan 2 dikali 18 dikali 14 adalah 252 ditambah 18 kali 12 adalah 216 ditambah 14 kali 12 adalah 168 sama dengan 2 dikali 252 ditambah 216 ditambah 168 sama dengan 636 sama dengan 2 dikali 636 adalah 1272 cm kuadrat. Jadi luas permukaan pada balok adalah 1272 cm kuadrat. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal yang kedua. Hitunglah volume balok yang mempunyai panjang sama dengan 14, lebar sama dengan 8, dan tinggi sama dengan 7. Untuk volume balok rumusnya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi tinggal kita kalikan saja 14 dikali 8 dikali 7 sama dengan 784 cm pangkat 3. Jadi volume balok adalah 784 cm kubik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Elsie Fitriyanti. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian yang D, yaitu prisma. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan prisma atau pengertian dari prisma itu sendiri. Prisma itu merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mana alas dan juga tutupnya itu kongruen serta sejajar dan berbentuk segi N. Nah, itu merupakan sekilas pengertian dari prisma. Kemudian, prisma ini terbagi lagi menjadi beberapa macam. Jika kita lihat dari bentuk alas dan juga tutupnya, itu di sini telah saya simpulkan bahwa jenis-jenis prisma bagian yang kedua itu ada 4. Yang pertama, prisma segitiga, yang kedua prisma segi 4, yang ketiga prisma segi 5, dan yang terakhir atau yang keempat itu prisma segi 6. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu dari jenis-jenis prisma tadi. Yang pertama yaitu prisma segitiga. Nah, apa yang dimaksud dengan prisma segitiga? Prisma segitiga itu yaitu prisma yang mana mempunyai sisi alas yang ini berbentuk segitiga dan juga mempunyai sisi tegak yang disebut dengan selimutnya yang berbentuk persegi panjang seperti ini. Contohnya 1, 2, 3 ini. Nah, jadi prisma segitiga ini itu terdiri dari beberapa jenis. Ada prisma segitiga yang berbentuk segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Nah, jadi di antara prisma segitiga ini dan prisma-prisma yang lain itu memiliki sifat-sifat yang berbeda. Untuk prisma segitiga, sifat-sifatnya itu ada 3. Yang pertama, dia memiliki 5 buah sisi, yang mana terdiri dari 2 buah sisi alas, sisi A, B, C, dan D, E, F. Kemudian terdiri dari 3 buah sisi tegak, yaitu sisi A, C, D, F, sisi A, B, D, E, dan sisi B, C, E, F. Nah, kemudian yang kedua,
terdiri dari mempunyai 9 buah rusuk, yakni 3 buah rusuk alas, rusuk A, C, A, B, dan BC, kemudian 3 buah rusuk atap, D, E, E, F, dan D, DF, kemudian 3 buah rusuk sisi tegak atau selimutnya, yaitu A, D, B, E, dan C, F. Nah, yang terakhir dia mempunyai 6 buah titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, dan sudut E, dan juga sudut F. Baiklah, selanjutnya kita bahas ini bagian yang B, yaitu prisma segi 4. Nah, yang mana prisma segi 4 ini merupakan sifat-sifatnya, yaitu yang pertama memiliki 6 buah sisi, yang mana 6 buah sisinya ini terdiri dari 2 buah sisi alas, sisi A, D, C, D, dan sisi E, F, G, H, dan juga terdiri dari 4 buah sisi tegak, yaitu sisi A, B, C, sisi A, D, E, H, sisi B, C, F, G, sisi A, B, E, F, dan terakhir sisi C, D, G, H. Nah, itu merupakan sisi dari prisma segi 4. Kemudian prisma segi 4 ini juga mempunyai 12 buah rusuk, yakni terdiri dari 4 buah rusuk alas, yaitu AB, AD, BC, dan CD. Kemudian 4 buah rusuk atap, EF, FG, GH, dan EH. Kemudian 4 buah rusuk sisi tegak atau selimut, yaitu terdiri dari AE, kemudian DH, CG, BF. Nah, itu merupakan contoh terdiri dari 12 buah rusuk tadi, rusuk segi 4 sisi tegaknya. Dan terakhir, prisma segi 4 ini terdiri dari 8 buah titik sudut, yaitu mempunyai 8 buah titik sudut, yang mana titik sudutnya titik sudut A, B, C, D, dan E, F, G, H. Nah, itu merupakan titik sudut dari prisma segi 4. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada prisma segi 5 atau yang C. Di sini prisma segi 5 ini merupakan prisma yang memiliki 2 buah sisi alas dan memiliki sisi alas dan sisi atap itu yang berbentuk segi 5. Ini sisi alas dan sisi atapnya. Kemudian memiliki sisi tegak atau selimutnya itu berbentuk persegi panjang. Jadi untuk sifat-sifat dari prisma segi 5 itu yang pertama memiliki 7 buah sisi, yang mana terdiri dari 2 buah sisi alas dan atap, yaitu sisi alasnya A, B, C, D, E, dan sisi atapnya F, G, H, I, J. Nah, itu. Kemudian terdiri dari 5 buah sisi tegak. Nah, di mana kali sisi tegaknya? Ini sisi tegaknya A, B, G, E, A, B, F, G, dan juga B, C, G, H, sisi tegak D, E, I, J, kemudian A, E, J, F. Nah, itu merupakan kelima buah sisi tegak dari prisma segi 5. Kemudian kita lanjut yang kedua. Prisma segi 5 ini memiliki 15 buah rusuk. Yang mana saja ini maksudnya 15 buah rusuknya? Yaitu yang pertama 5 buah rusuk alas. Yang mana itu ini rusuk alasnya? Rusuk AB, BC, CD, DE, dan AE. Itu merupakan rusuk alasnya. Kemudian rusuk atap 5 buah, FG, GH, HI, IJ, dan FJ. Kemudian terakhir 5 buah rusuk sisi tegak. Rusuk sisi tegaknya rusuk AF, BG, EJ, CH, dan DI. Itu merupakan rusuk sisi tegak dari prisma segi 5. Terakhir, prisma segi 5 itu memiliki 10 buah titik sudut. Nah, titik sudutnya yaitu titik sudut A, B, C, D, E, dan F, G, H, I, J. Nah, itu merupakan sekilas contoh gambar prisma dan juga sifat-sifat dari prisma segi 5. Selanjutnya kita masuk kepada bagian yang terakhir, yaitu jenis prisma segi 6. Prisma segi 6 ini merupakan prisma yang memiliki sisi alas dan sisi atap yang berbentuk segi 6 dan juga memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Nah, untuk sifat-sifat dari prisma segi 6 ini yang sudah saya beri nama A, B, C, D, E, F, dan G, H, I, J, K, L. Prisma segi 6.
Sifat-sifatnya yang pertama, dia memiliki 8 buah sisi. 8 buah sisinya itu yang mana saja? Yang pertama, 2 buah sisi alas dan atap. Ini sisi A, B, C, D, E, F, dan sisi atapnya G, H, I, J, K, L. Kemudian terdiri dari 6 buah sisi tegak. Mana saja yang dimaksud dengan sisi tegaknya? Yaitu sisi A, B, G, H, B, C, H, I, kemudian C, D, I, J, dan F, E, K, L. Nah, itu merupakan bentuk dari rusuk sisi tegaknya. Kemudian yang kedua, terdiri dari mempunyai 18 buah rusuk. Nah, 18 buah rusuknya ini yaitu terdiri dari 6 buah rusuk alas. Rusuk alasnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 buah rusuk atap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan terakhir 6 buah rusuk sisi tegak. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, terakhir prisma segi 6 ini memiliki 12 buah titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F. Ini 6 sisi sudut alasnya, kemudian G, H, I, J, K, L 6. Jadi jumlahnya ini 12 buah. Nah, ini merupakan jenis-jenis prisma segi 6 dan juga bentuk dari prisma segi 6 dan sifat-sifat dari prisma segi 6. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu bagian-bagian dari prisma. Nah, di sini saya mengambil contoh pada prisma segi 6. Nah, jika kita perhatikan di sini prisma segi 6 itu saya beri nama Saya beri nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, ini contoh prisma segi 6-nya. Nah, prisma segi 6 ini bagian-bagiannya itu terdiri dari sisi alas, kemudian sisi atap, ada sisi depan, sisi belakang, sisi sampingnya juga, atau disebut dengan sisi tegaknya. Dan prisma ini juga memiliki rusuk, kemudian mempunyai titik sudut. Nah, jadi selain dari bagian-bagian prisma tadi, ada juga disebut sebagai unsur-unsur dari prisma. Nah, salah satunya itu bisa kita katakan sebagai yang pertama itu sisinya atau bidangnya. Tadi pembahasan sebelumnya juga telah saya jelaskan yang mana saja yang disebut sebagai sisi atau bidang dari prisma segi 6. Nah, di sini saya cuma ambil garis besarnya saja. Sisi atau bidang dari prisma segi 6 itu berjumlah 8 buah. Kemudian terdapat rusuk. Rusuknya itu berjumlah 18 buah. Kemudian titik sudutnya itu berjumlah 12 buah. Kemudian yang D, unsur-unsur dari prisma segi 6 memiliki diagonal bidang, yang mana diagonal bidangnya ini berjumlah 16 buah. Nah, untuk diagonal bidang, bagaimana cara kita mengetahui diagonal bidangnya? Di sini, yaitu saya contohkan yang pertama BG, yaitu B dan ini G. Nah, untuk mengetahui ini disebut sebagai bidang diagonal, yaitu kita lihat dari 2 buah sudut yang sejajar. Nah, kita tarik dari sini B. Kita tarik dari B ke G sini, atau dari G ke B juga bisa. Nah, inilah yang disebut sebagai bidang diagonal. 2 buah sudut, kita tarik garis dari 2 buah sudut yang sejajar. Kemudian ada juga ini CJ, kemudian BI, AH, HC, dan lain sebagainya. Itu merupakan bagian-bagian dari diagonal bidang yang termasuk kepada diagonal bidang. Nah, selanjutnya ada selain diagonal bidang, itu ada juga yang disebut dengan bidang diagonal. Bidang diagonal ini bagaimana lagi? Nah, untuk mencari bidang diagonal itu kita harus mengetahui terlebih dahulu diagonal bidangnya. Untuk mencari bidang diagonal, yaitu kita lihat diagonal bidang yang sejajar. Maksudnya, contoh yang pertama itu saya ambil BFKI. BFKI. Nah, di sini kita tarik, setelah kita ketahui itu kita tarik dari garis titik sudut B ke I, kemudian titik sudut F ke K. Ini kan merupakan bidang yang sejajar, bidang diagonal bidang yang sejajar. Nah, kemudian kita tinggal tarik garis ruas dari BF dan KI, sehingga itu nanti akan membentuk bidang diagonal. Nah, untuk prisma segi 6 ini terdapat 4 buah bidang diagonalnya, yaitu BFKI,
ECHL, KLBC, dan HIEF. Nah, kemudian terakhir itu diagonal ruang. Untuk diagonal ruang ini yaitu di sini ada AI. Ini diagonal ruangnya yaitu garis AI, kemudian AJ, nah, dan lain sebagainya. Itu disebut sebagai bidang diagonal. Nah, itulah beberapa unsur-unsur atau bagian dari prisma. Dan di sini saya jelaskan untuk contoh dari prisma segi 6. Kemudian untuk nanti ketika kita memberikan contoh prisma segi 3, segi 4, segi 5 itu akan berbeda lagi jumlah rusuknya, jumlah sisinya, diagonal bidangnya, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas rumus dari prisma segitiga dan contoh dari prisma segitiga. Nah, untuk rumusnya di sini terdapat beberapa rumus prisma segitiga. Yang pertama yaitu rumus dari volume segitiga, yaitu berupa alas dikali tinggi bagi 2 kali tinggi prisma. Kemudian rumus luas alas setengah dikali alas dikali tinggi. Rumus luas permukaannya 2 dikali luas alas ini ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Dan untuk mencari tinggi prisma ini itu alas dikali tinggi. Nah, kita masuk kepada contoh soalnya. Diketahui prisma segitiga mempunyai tinggi itu 20 cm. Nah, tingginya 20 cm. Panjang bidang alas itu 10 cm. Dan tinggi bidang alas 12 cm. Tentukan volume dan luas permukaannya. Nah, jadi kita langsung menyelesaikan saja dari contoh soal ini. Kita buat dulu yang diketahui. Yang diketahui di sini alasnya yaitu 10 cm. Kemudian tinggi 12 cm. Tinggi prismanya 20 cm. Yang ditanya volume dan luas permukaannya. Setelah kita tulis yang diketahui dan yang ditanya, langsung kita jawab. Kita masuk rumus volume yang pertama yang ditanya tadi. Rumus volume tadi alas dikali tinggi per 2 dikali tinggi prisma. Tinggal kita masukkan saja angkanya ke dalam. Alas tadi 10, ini alas 10. Kemudian dikali 12 tingginya per 2 dikali 20 tinggi prisma. Kemudian kita operasikan 10 dikali 12 dibagi 2. 10 kali 12 itu 120 per 2. Kemudian kali 20. Nah, kemudian langsung di sini itu 120 dikali 10. Kenapa demikian? Ini bisa kita coret 20. Tadi ini kita coret. Kemudian di sini 20 bagi 2 itu hasilnya 10. Ini makanya tinggal 120 dikali 10. Tinggal kita kalikan saja. 120 dikali 10 itu 1200 cm3. Nah, jadi ini merupakan volume dari pertanyaan ini tadi. Selanjutnya kita jawab pertanyaan yang kedua, yaitu luas permukaannya. Tinggal kita masukkan rumusnya, 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. 2 kita turunkan dikali, masuk rumus luas alas setengah dikali alas kali tinggi. Ini alasnya, ini tingginya, ditambah 3. Kenapa 3? Karena dia prisma segitiga, dikali 20 dikali 10. 20 ini merupakan 20 tadi merupakan tinggi prisma dikali 10 alasnya. Kemudian tinggal kita operasikan 2 dikali 60. Ini 60 hasil dari ini, ditambah 3 dikali 200, 20 dikali 10 200, kemudian 2 dikali 60 120, ditambah 3 dikali 200 600, 120 ditambah 600 sama dengan 720 cm². Nah, ini merupakan luas permukaan dari pertanyaan ini tadi. Jadi beginilah cara untuk mencari volume dan luas permukaan dari prisma segitiga. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas rumus dari prisma segi 4 dan juga contoh soalnya prisma segi 4. Untuk rumus dari prisma segi 4, di sini ada volumenya yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Rumus dari luas permukaannya yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Nah, ini merupakan rumus dari prisma segi 4. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal. Di sini contoh soalnya, suatu prisma segi 4 memiliki alas berbentuk trapesium dengan ukuran panjang sisi-sisi sejajarnya
4 cm dan 8 cm, serta tinggi trapesium itu 10 cm. Jika tinggi prisma, ini tinggi prisma 20 cm, tentukan volume prisma segi 4 tersebut. Nah, jadi yang ditanyakan pada soal ini tuh volume prisma. Jadi yang kita gunakan rumusnya luas alas dikali tinggi prisma. Kita langsung ke penyelesaiannya. Diketahui tadi A ini merupakan sisi-sisi yang sejajar, yang pertama 4 cm, B juga merupakan sisi-sisi yang sejajar, yang kedua 8 cm, T ini merupakan tinggi dari trapesium 10 cm, ini TP merupakan tinggi dari prisma 20 cm, yang ditanya volumenya. Langsung tadi kan rumus untuk mencari volume itu luas alas dikali tinggi prisma, otomatis kita harus mencari terlebih dahulu luas alasnya. Untuk mencari luas alas, ini rumusnya. Rumus mencari luas alasnya. Jadi yang pertama 1/2 dikali alas ditambah maksudnya setengah dikali sisi yang pertama yang sejajar ditambah sisi yang kedua dikali T, tinggi dari trapesium. 1/2 setengah dikali, untuk A-nya nilai A-nya 4, kita turunkan 4 di sini, nilai B-nya 8, kita masukkan, kemudian tingginya 10. Nah, jadi tinggal kita operasikan, setengah dikali 4 ditambah 8 itu 12, dikali dengan 10. 1/2 dikali 12 dikali 10. 12 ini bisa kita coret dengan 2 ini, jadi tinggal sini 6. Jadi 1 dikali 6 itu 6, 6 dikali 10 60. Makanya dapat hasilnya sini 60 cm². Itu untuk luas alasnya. Kemudian kita langsung masuk ke volume, rumus volumenya. Volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma, bukan dari tinggi trapesium tadi yang 10. Luas alasnya tadi sudah kita ketahui 60 dikali tinggi prismanya 20. Kita tinggal kalikan 60 dikali 20 yaitu ini bukan 600, 60 dikali 20 yaitu 1200 cm3. Nah, jadi ini merupakan contoh dari prisma segi 4 yang ini menanyakan tentang volume. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang limas. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai pengertian limas, di mana yang dimaksud dengan limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh segitiga dan segi n. Segi n atau segi n. Segi n di sini bisa berupa 5 segi 3, 5 segi 5, 5 segi 4 dan sebagainya. Yaitu segi n di sini, segitiga atau segi n di sini adalah sebagai alas, dan beberapa buah bidang yang berbentuk segitiga sebagai bidang tegak yang bertemu pada satu titik puncak. Titik puncak di sini yaitu ini. Dan di sini kita sudah mempunyai sebuah gambar limas, di mana di sini kita akan membahas unsur-unsur limas. Unsur-unsur limas itu terdapat rusuk alas, rusuk tegak, tinggi, bidang alas, dan bidang tegak. Adapun di sini yang termasuk dalam rusuk alas yaitu AB, BC, CD, dan AD. Adapun yang termasuk dalam rusuk tegak di sini yaitu ada TA, TB, TC, dan TD. Dan tingginya di sini yang dikatakan dengan tinggi yaitu TO, itu yang dikatakan dengan tinggi. Dan di sini yang termasuk dalam bidang alas yaitu bidang alas di sini adalah A, B, C, D. Itu yang dikatakan dengan bidang alas. Dan termasuk dalam bidang tegak yaitu T, A, B. Bidang tegak yang pertama ada bidang tegak selanjutnya itu ada T, B, C, ada T, C, D, T, C, D, dan T, A, D, T, A, D. Itulah yang termasuk dalam unsur-unsur limas. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat limas, di mana secara umum sifat-sifat limas yang pertama itu nama limas ditentukan oleh bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, maka limas tersebut dinamakan dengan limas segitiga. Jika bentuk alasnya berbentuk segi 4, maka limas tersebut dinamakan dengan limas segi 4.
Dan jika bentuk alasnya berbentuk segi 5, maka limas tersebut dinamakan dengan limas segi 5 dan seterusnya. Yang kedua ada bidang tegak limas berbentuk segitiga yang berpotongan pada satu titik. Maksudnya di sini yang berpotongan pada satu titik, hanya di titik ini dia berpotongan. Dan yang ketiga ada titik potong dari sisi-sisi tegak limas disebut dengan titik puncak limas. Ini yang dinamakan dengan titik puncak limas. Dan tinggi limas sama dengan garis tegak lurus dari puncak limas ke alas limas. Yang dinamakan dengan tinggi limas itu jarak antara titik puncak limas ke alas limas, itu yang dinamakan dengan tinggi limas. Di sini saya hanya membahas dua sifat limas saja, yaitu limas segitiga dan limas segi empat. Di mana yang pertama di sini yaitu limas segitiga. Limas segitiga mempunyai sifat-sifat. Yang pertama mempunyai bidang sisi, yaitu bidang sisi ada bidang alas dan bidang tegak. Di mana bidang alasnya di sini ada 1 dan bidang tegaknya ada 3. 1, 2, 3. Jadi jumlah bidang sisinya di sini ada 4. Selanjutnya memiliki rusuk. Rusuknya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mempunyai 6 buah rusuk dan mempunyai titik sudut sebanyak 1, 2, 3, 4 dan mempunyai titik sudut sebanyak 4 buah. Selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat yang ada pada limas segi 4. Yang pertama, limas segi 4 mempunyai bidang sisi, yaitu bidang alas dan bidang tegak, di mana bidang alasnya ada 1 dan bidang tegaknya ada 1, 2, 3, 4. Dan bidang tegaknya berjumlah 4 buah. Jadi di sini pada limas segi 4 ia mempunyai 1 bidang alas dan 4 bidang tegak dan mempunyai rusuk sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan mempunyai rusuk sebanyak 8. Dan juga mempunyai titik sudut sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 dan mempunyai titik sudut sebanyak 5. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis limas. Yang dimana di sini jenis limas yaitu ada 4. Yang pertama ada segitiga, limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5 dan limas segi 6. Dimana yang dimaksud dengan limas segitiga? Dimana dimaksud dengan limas segitiga adalah limas yang bentuk alasnya berbentuk segitiga. Alas tersebut dapat berbentuk segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sembarang. Dan yang selanjutnya ada limas segi 4. Limas segi 4. Limas segi 4 ini, yang dimaksud dengan limas segi 4 adalah limas yang bentuk alasnya berbentuk segi 4. Dan alas tersebut dapat berbentuk persegi panjang, belah ketupat, trapesium, layang-layang, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada limas segitiga, maksudnya limas segitiga. Yang dimaksud dengan limas segi 5 ini adalah limas yang bentuk alasnya berbentuk segi 5. Alas tersebut dapat berbentuk segi 5 teratur atau segi 5 sembarang. Dan selanjutnya ada limas segi 6. Limas segi 6. Yang dimaksud dengan limas segi 6 ini adalah limas yang bentuk alasnya berbentuk segi 6. Alas tersebut dapat berbentuk
segi 6 teratur atau segi 6 sembarang. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu alas sebuah limas berbentuk segi persegi dengan panjang sisi 12 cm. Jika tinggi limas 8 cm, tentukan. Yang pertama kita menentukan luas permukaan limas, dan yang kedua kita menentukan volume limas. Yang pertama di sini yaitu kita menentukan luas permukaan limas. Di sini sudah terdapat limas segi 4 atau bisa kita sebut dengan limas yang berbentuk persegi, di mana dengan panjang sisinya yaitu 12 cm. Karena dia berbentuk persegi, otomatis sisinya sama panjang, yaitu 12 cm. Dan tinggi limas 8 cm. Tingginya limas 8 cm. Dan langkah awal yang akan kita lakukan yaitu kita mencari luas alas. Karena bentuk alasnya berbentuk persegi, maka cara mencari luas alasnya yaitu sisi dikali dengan sisi, yaitu S dikali S sama dengan 12 dikali 12, yaitu 144 cm persegi. Selanjutnya kita akan mencari selanjutnya kita akan mencari jumlah luas segitiga pada bidang 3, yaitu kalau kita lihat di sini bidang 3-nya berarti yang ini. Kita lihat ini berbentuk segitiga siku-siku. Selanjutnya kita akan mencari tingginya. Dimana itu kita menggunakan teorema Pythagoras. Ini karena luas ini setengah dari panjang sisi, maka panjang di sini yaitu 6 cm. Jadi 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan 6 kuadrat yaitu 36, 8 kuadrat yaitu 64. Jadi 36 ditambah dengan 64, 100. Jadi akar dari 100 adalah 10. Maka T 10 cm. Selanjutnya kita akan mencari luas segitiga, yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, alasnya di sini yaitu 12 dikali tingginya tadi 10 dibagi 2. Ini kita bisa lagi, dan 12 dibagi 2 itu 6 dikali 10 60. Maka luas segitiganya yaitu 60 cm. Barulah kita masuk pada luas permukaan. Jadi luas permukaannya yaitu LA luas alasnya ada 144 ditambah jumlah sisi tiganya 1, 2, 3, 4 dikali dengan luas segitiga L. Jadi 144 ditambah 4 dikali 60. 4 kali 144 ditambah
4 dikali 60 yaitu 240. Jadi di sini 144 ditambah 240 maka jumlahnya 384 cm persegi. Selanjutnya kita akan mencari volume limas. Adapun rumus untuk mencari volume limas adalah P 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Jadi 1/3 dikali luas alasnya tadi ada 144 yaitu 12 dikali 12 144 dan tinggi limasnya sudah kita ketahui tadi ada 60. Maka 144 dibagi 3 yaitu 48. Jadi 48 dikali 60 sama dengan 384 cm kubik. Jadi volume limas yaitu 384 cm kubik. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu sebuah limas segitiga siku-siku dari ABC dengan sisi segitiga 8 cm, 6 cm, 10 cm. Tinggi limas 12 cm. Tentukan volume limas. Di sini kita dapat menggambarkan sebuah limas yaitu limas segitiga. Di mana di sini adalah siku-sikunya, kita lihat di sini siku-siku. Maka kita langkah pertama yang akan kita cari yaitu luas segitiga. Adapun rumus dari volume limas 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Yang akan kita cari yang pertama yaitu luas segitiga atau luas alasnya, yaitu 1/2 dikali, karena berbentuk segitiga maka 1/2 dikali alas dikali tinggi. Maka 1/2 alasnya di sini kita ambil yang ini, alasnya yaitu 6 dan tingginya 8. Maka 6 dibagi 2 3 dikali 8 24 cm. Selanjutnya baru kita masuk pada rumus yaitu volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Dimana di sini 1/3 luas alasnya yaitu 24 cm, 24 dikali tinggi limas yaitu 12. Maka 24 dibagi 3 yaitu 8. Jadi 8 dikali 12 adalah hasilnya 96 cm kubik. Jadi volume limas segitiga siku-siku ini adalah 96 cm kubik. Selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan volume prisma dan limas, yaitu perubahan volume prisma dan limas yaitu bergantung pada ukuran alas dan tinggi dari prisma maupun limas tersebut. Maksudnya di sini jika ukuran alas dan tingginya berubah, maka volume prisma dan limas tersebut akan berubah. Langsung saja kita masuk pada contoh soal, yaitu sebuah prisma tegak segi 4 beraturan. Panjang rusuk alasnya 9 cm serta tingginya 6 cm. Selanjutnya, rusuk dan tinggi diperkecil sebesar 1/3 kali panjang rusuk dan tinggi semula. Hitunglah berapa volume prisma sekarang. Jadi di sini kita sudah menggambarkan sebuah prisma, yaitu di mana rusuk alasnya yaitu panjang
sisi alasnya 9 cm dan serta tingginya adalah 6 cm. Maka di sini langsung saja kita masuk volume luas alas dikali tinggi. Maka luas alasnya di sini yaitu 9 kuadrat karena dia berbentuk persegi, dan kita kalikan dengan tingginya 6. 9 kali 9 yaitu 81 dikali 6. Maka hasilnya adalah 486 cm kubik. Maka volume semulanya yaitu ada 486 cm kubik. Maka kita masuk pada volume yang sekarang atau perubahannya itu volume baru. Sambungkan dengan volume baru yaitu K kuadrat P. K ini adalah perubahannya. Perubahannya yaitu besarannya atau diperkecil yaitu sebesar 1/3 kuadrat dikali volumenya, volume semula yaitu 486. Hasilnya adalah 18 cm kubik. Maka perubahan volume prisma dari volume semula ke volume yang sekarang yaitu 18 cm kubik. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu sebuah limas alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisinya dengan panjang sisinya 6 cm serta 8 cm dan tingginya 12 cm. Selanjutnya panjang sisi alas maupun tinggi limas diperbesar dengan faktor perbesarannya yaitu 2. Hitunglah volume limas sekarang. Maka langkah awal yang akan kita lakukan yaitu kita buat dulu supaya mudah diketahui. Sisi yang pertama, sisi 1 yaitu 6 cm. Keduanya, sisinya yang kedua itu 8 cm. Tingginya 12 cm. Dan perubahan yang terjadi yaitu diperbesar K-nya yaitu 2. Yang ditanya volume sekarang atau volume barunya. Maka langkah awal yang akan kita lakukan yaitu kita akan mencari volume semula atau volume awalnya yaitu P luas alas dikali tinggi. Luas alasnya karena alasnya berbentuk segitiga siku-siku, maka 1/2 dikali 6 kali 6 dikali tingginya itu 8 dikali tinggi limasnya 12. Kenapa di sini 8 tinggi? Karena kita di sini mencari luas alas segitiga. Karena bentuknya segitiga siku-siku, maka kita menggunakan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga itu adalah setengah dikali alas dikali tinggi, yaitu 24 dikali 12. Maka hasilnya yaitu 288 cm kubik. Maka volume semula atau volume awal dari limas segitiga siku-siku ini adalah 288 cm kubik. Selanjutnya kita akan mencari volume barunya. Volume barunya K kuadrat P volume semula, yaitu K-nya yaitu 2. Perubahannya 2 3 itu volume semulanya 288. Maka hasilnya yaitu 2000
304 cm kubik. Maka perubahan yang terjadi yaitu dari volume semula ke volume baru, perubahan volume limbas yang terjadi yaitu 2304 cm kubik. Mungkin itulah penjelasan dari kelompok kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.